Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Mintalah saya Bang Bismillahirrahmanirrahim. Bibi. Assalamualaikum Ngapa nih? warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa nih? Mau kopian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, fine, sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Aduh, batuk. Bu Elia gimana Bu Elia? Batuk Bu Elia? Batuk, Pak. Iya. Sorry. Oke. Bu Elia kan wong dinkes pasti tahu lah, ini obatnya apa batuk kan? Baru pulang Pak dari menghadiri pelantikan eselon pejabat. Oh gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 1 peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 2 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Ketemu lagi ketemu dengan saya selaku fasilitator atau tutor atau Widya Iswara Pengampu. Agenda 1 dalam pembelajaran daring kita siang ini. Nah, Bapak Ibu, ini hari ini adalah sinkronus kita kedua atau sinkronus kita terakhir di pembelajaran agenda 1 Bapak Ibu. Nanti kita akan melanjutkan di pembelajaran klasikal. Karena mulai besok Bapak Ibu tidak lagi membahas tentang agenda 1 tapi sudah mulai masuk ke agenda kedua Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu, ya izinkan saya untuk sedikit saja ya menampilkan saya hanya punya satu tayangan ya. Kita membicarakan tentang apa yang akan kita lakukan siang ini selama 2 jam pelatihan ini Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Jadi agenda pembelajaran kita siang ini Bapak Ibu, yang pertama itu berbagi pengalaman belajar di hari ke-11 kemarin ya, hari ke-11 dan hari ke-12 yang tadi pagi, yang mana Bapak Ibu belajar secara asinkronus. Kemudian kita lanjutkan dengan presentasi tugas yang saya berikan di hari ke-11 kemarin ya, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, langkah kita ketiga adalah resume pembelajaran agenda 1. Nanti kita akan sama-sama menyusun resume kira-kira atau apa ya? Ya semacam kesimpulan akhir lah dari pembelajaran agenda 1 kita. Kemudian yang terakhir penjelasan tugas asinkronus di hari ini, hari ke-12. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran kita hari ini, pembelajaran sinkronus kita hari ini Bapak Ibu, itu akan berlangsung selama kurang lebih 2 kali 45 menit. Jadi pembelajaran kita hanya 2 kali 45 menit dalam 2 jam pelatihan atau 2 CP. Ya, kita sesuai jadwal saja. Kita belajar mulai jam 13.30. Insya Allah nanti jam 15.00 kita akan sudahi pembelajaran sinkronus kedua kita pada hari ini Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu pengantar dari saya ya, apa yang akan kita kerjakan di siang ini. Baik, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada Bapak Ibu yang mau disampaikan? Jelas, Kos. Jelas ya? Oke. Baik, kita akan lanjutkan di kita mulai dari agenda pembelajaran kita pertama ya. Desain pembelajaran kita pertama yaitu bercerita tentang berbagi pengalaman dan berbagi pengalaman tentang
belajar di belajar di hari ke-11, agenda 1 hari ke-11. Oke, mungkin kita mulai saja dari Pak Deden mungkin. Silakan Pak Deden, ceritakan Pak Deden. Waktunya 1 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Coach. Kemarin kita dapat pengalaman belajar tentang pengalaman menguraikan esai yang dibahas di tugas mandiri, di mana disampaikan oleh beberapa orang kemarin, kalau nggak salah ada 3, kalau nggak salah. Kemudian di situ kita dapat mengetahui bahwa tugas-tugas di lingkungan kita, dinas kita bisa disatukan dengan materi ini. Seperti yang disampaikan contoh-contoh oleh yang Bu Ois kemarin tentang lingkungan hidup, itu bisa diaplikasikan di materi ini. Mungkin itu aja, Coach. Oke, baik. Terima kasih Pak Deden. Jadi apa yang didapat oleh Pak Deden itu bahwa dari kemarin itu sudah mendapatkan contoh dari bagaimana mengimplementasikan jiwa kepemimpinan Pancasila ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang kemarin ya Pak Deden ya. Oke, kita lanjut ke samping, ada Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Baik, Coach. Makasih banyak, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas poin pertama yang bisa diambil, Coach, penjelasan dari kawan-kawan. Mungkin selama ini kita menikmati pada posisi kita, ternyata diberikan tugas, waktu yang tidak mampu lagi kita manage. Mungkin itu salah satunya mungkin, Coach, bahwa kita bisa memanage waktu kembali. Apalagi ini, setelah kita Zoom, Coach bikin lagi tugas, individu, kelompok, yang biasanya mungkin kita tidak menggunakan teknologi untuk video call, ya satu sama lain terpisah. Saya satu kelompok dengan Pak Deden, Bu Eis, akhirnya malam-malam kami video call untuk menyiapkan tugas-tugas kelompok. Yang sebagaimana yang dijelaskan juga dengan kawan-kawan yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan isian esai kawan-kawan, ya di situ ada penambahan-penambahan mungkin yang kita buat esai kita, mungkin ada penambahan-penambahan, Coach. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Coach. Makasih banyak, Coach, atas kesempatannya. Kembali, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Jadi salah satu keunggulan hikmah ya Pak Fahmi ya. Hikmah yang kita dapat dari pembelajaran sinkronus kita melalui Zoom ini atau di secara e-learning ini, bahwa kita merasa semakin dekat dengan teknologi gitu ya Pak Fahmi ya. Ya, betul. Betul, Coach. Iya, masa dekat dengan teknologi. Lanjut kita ke sebelah Pak Fahmi. Kalau di layar saya ada Pak Aat. Monggo Pak Aat, silakan Pak Aat. Baik, terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan pengalaman kemarin yang tugas kita di Zoom kemarin, satu yang mungkin yang pertama, karena ini Zoom pertama, nah jadi saya bisa mengenal lebih dekat lagi pada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kelompok 1 ini. Nah, sebelumnya kan kita cuma tahu di nama-nama saja, di data-data nama. Nah, sekarang sudah saling tahu wajah dan mungkin sudah tahu nama. Nah, mungkin terus dikecilkan lagi kita di grup, di kelompok. Nah, di kelompok. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi, kemarin siang kami telah berempat telah mengadakan diskusi untuk membuat presentasi makalah PowerPoint untuk tugas yang disampaikan, yang diberikan oleh Coach. Nah, kemudian kami berbagi tugas untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan masing-masing. Dan setelah itu kami berkomunikasi lagi pada malam harinya untuk menyelesaikan tugas individu. Dan alhamdulillah tugas-tugas tersebut telah kami selesaikan dan telah kami sampaikan kepada Coach Ariel. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Aat. Jadi intinya ya Pak Aat ya,
pekerjaan itu akan lebih mudah kalau kita kerjakan sama-sama ya Pak ya. Ya, betul Pak. Iya. Oke, jadi pekerjaan itu akan lebih mudah kalau kita kerjakan sama-sama gitu. Bukan pekerjaan itu akan lebih mudah kalau tidak dikerjakan, bukan begitu ya? Itu termasuk ajaran yang sesat itu ya. Iya, iya, tugas akan menjadi lebih mudah kalau tidak dikerjakan. Baik, lanjut kita ke bawah. Ke bawah ada Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Pak Ilham Baik, dari terima bawah. kasih Pak Coach. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini. Terus terang Pak, saya terima kasih pertama itu kita belum tahu menjadi tahu dengan Ya. walaupun melalui silaturahminya antar Zoom ini Hmm. semakin mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan khususnya kita dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Memang betul Pak, ini kata Bapak kemarin ada apa istilah itu gaptek dengan lotek itu Pak. Nah ini terus mudah-mudahan dengan silaturahim ini menambah ya hasanah pengetahuan kita bersama-sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, insya Allah mudah-mudahan lah kami berharap semua di dalam sini dapat nantinya menimba ilmu, banyak ilmu dari Pak Coach maupun yang lainnya. Mohon bimbingan dan arahan-arahan lebih lanjut. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Ilham. Ya, jadi termasuk juga menambah pergaulan ya Pak ya. Betul Pak, betul Iya. sekali. Kemarin waktu belajar mungkin waktu yang Mose bertanya-tanya Pak Ilham, Ibu Margareta itu yang mana, Bu Eta tuh ya. Ya, Iya, Bu ya, Indah itu terima yang kasih. mana gitu ya. Nah, Betul. dengan adanya kita di sini di dalam dijadikan dalam satu kelompok di kelompok satu jadi bisa lebih mengenal lagi. Dan alhamdulillah mengenalnya juga bukan hanya sebatas mengenal di sama-sama di daerah asal. Mungkin Pak Ilham sudah kenal sama Bu Elia sama-sama Renim. Ya, Aku sudah kenal semalam sama Bu sempat Elia. alhamdulillah itu ada komunikasi Pak dengan kelompok Ibu Indah dengan Pak Gunawan itu Pak. Oke, nah apalagi kalau dibuat dalam satu kelompok ya. Betul Nanti Pak, akan betul. lebih mengenal lagi ketika Bapak Ibu belajar di agenda 4. Karena di agenda 4 itu nanti akan digabung. Jadi begitu selesai agenda 3, kelompoknya bubar. Ya, Iya, kelompok siap bubar. Pak. Jadi Terima kasih di Pak. pembelajaran kita ini Bapak Ibu nanti akan mengalami 3 kali pembagian kelompok. Ya, di yang kelompok pertama itu kelompok belajar agenda 1, 2, 3 yang sekarang di kelompok 1. Kemudian nanti di STULA, studi lapangan kinerja organisasi, Bapak Ibu juga akan dibagi 4 kelompok. 4 kelompok berdasarkan lokus STULA. Ya. Kemudian di yang ketiga yang terakhir pembagian kelompoknya nanti berdasarkan coach. Ya, coach. Nah, nanti yang mengajar di sini, yang mengajar di PKA ini 4 orang, nanti masing-masing akan berperan sebagai coach. Ya, nanti bisa jadi misalnya Pak Deden ketemu siapa nanti coachnya gitu, atau Pak Fahmi nanti ketemu siapa nanti itu akan dibagi lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Lanjut kita ke sebab Pak Ilham ada Bu Elia. Monggo Bu Elia, silakan Bu Elia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Coach, izin mungkin suara saya agak ini ya bindeng Pak. Nggak tahu. Ibu kemarin semalam mungkin show di mana Bu? lagi show. Kebanyakan sudah karena mungkin sudah umur ya Pak, jadi banyak baru begadang sedikit sudah mulai Aduh flu. Bu, saya Iya, mohon Pak. maaf Bu, Ibu laju begadang nih gara-gara tugas dari saya. Karena menyelesaikan tugas individu Bapak. Izin Pak Coach, alhamdulillah siang hari ini masih bisa bergabung kembali dengan kawan-kawan dan Pak Coach di kelompok 1 ini. Sedikit berbagi pengalaman dengan adanya PIM 3 ini menjadi semakin membuka wawasan bagi saya pribadi dan juga menambah teman, menambah saudara, insya Allah juga seperti yang teman-teman yang terdahulu berbicara bahwa
mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berjalan dengan baik sampai kita selesai pun nanti kita tetap biasanya tetap ada kelompok dan ada juga grup, insya Allah ya Pak. Juga Ya. dengan Pak Coach sendiri rasanya begitu akrab walaupun baru kenal kemarin dengan Pak Alam. Semalam kami sempat agak tanda tanya ya dengan rombongan Pak Aat dengan kelompok 1. Kok Pak Alam belum buka WA kita ya? Kita sudah kirim kok, sudah kirim, tetapi Pak Alam kayaknya belum respon. Tetapi ya kami tetap yakin bahwa walaupun gimana kita tahu kondisi Pak Alam mungkin lagi banyak kesibukan, tetapi alhamdulillah tepat di pukul 21 lebih sedikit Pak Alam sudah kasih kode. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua untuk teman-teman yang khususnya di kelompok 1 dan yang kelompok 1 kecil lagi, alhamdulillah mereka sangat hangat ya Pak, sangat hangat dengan kami, terutama Pak Aat dan Pak Jemuhari. Kami dengan Ibu Eta terlindungi kayaknya dengan adanya laki-laki 2 orang, jadi kita tidak terlalu dibebani terlalu berat, cuma disuruh mikir sedikit aja Pak. Ya. Bagaimana sih untuk tugas kelompok ini biar sama-sama membuka wawasan, mungkin di situ. Dan yang tugas individu, kami kan sama-sama semalam saya belum selesai saling saut menyaut di dalam grup kecil kami, ya saling support Pak. Itu yang menjadikan saya, aduh saya dapat keluarga baru di sini. Insya Allah ke depan akan menambah lebih banyak lagi ilmu-ilmu dari teman-teman yang OPD lain, juga dari Pak Kur sendiri. Saya sangat welcome kami karena Pak Kus orangnya humble ya, sangat terbuka, sangat mensupport semua apa yang kami usulkan. Mungkin ini saja Pak, maaf sekali lagi atas kekurangan atau karena saya Pak ya semalam, mudah-mudahan tidak ngantuk Pak tadi habis minum obat, mudah-mudahan bisa mengikuti sampai dengan akhir pembelajaran ini. Amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Elia. Jadi Ibu Elia, pengalaman diceritakan Ibu Elia itu mulai merasakan enaknya kerjasama dalam tim ya. Iya, Ya, Pak, karena kan betul. kebetulan yang kelompok kecilnya Bu Elia ini orang 4 ya. Iya, Orang 4. Dan juga 2 cowok. kayaknya sudah dibagi-bagi tugasnya, mungkin Pak Aat bagian ini, Pak Jamburi Iya, bagian Pak, ini, Bu betul. Elia bagian ini gitu kan. Iya. Bu Indah satu, Bu Eta. Bu Satunya lagi. Eta, Bu Bu Eta. Eta ya, atau Bu Eta bagian ini. Nah, jadi kan bisa ya itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, jadi intinya begini ya. Jadi di pembelajaran kita ini kan kita tidak, filosofinya itu kita menggunakan filosofi andragogi Bapak Ibu, pembelajaran orang dewasa. Jadi kita kami selaku nama juga fasilitator ya, bukan guru ya. Kalau guru itu kan dia mengisi ruang yang kurang gitu. Tapi kami selaku fasilitator di sini menggali potensi yang ada dalam Bapak Ibu. Jadi ibaratnya itu ibarat apa ya? Ibarat HP lah. Nah, di kepala Bapak Ibu ini kan sudah banyak isinya kan, sudah banyak memorinya kan. Betul sekali, Apalagi yang Pak. Bapak udah lama berkecimpung dalam dunia ke-PNS-an ini kan. Nah, jadi itu tugas kami menggali kembali, mengingatkan kembali gitu. Ya Bu Eta ya. Iya, dan benar. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya review lagi mungkin yang seperti yang dikatakan oleh Pak Fahmi, dikatakan Pak Ad atau Pak Ilham atau Pak Deden tadi, ya sebenarnya saya secara pribadi itu mengarahkan kepada Ibu, Bapak Ibu ini supaya nanti pada saat melakukan aksi perubahan di agenda 4 di aktualisasi, Bapak Ibu sudah mulai terbiasa, sudah mulai terbiasa atau mengingatkan kembali bagaimana seperti tadi bekerja dalam tim gitu. Karena kan ada mata pelatihan yang membangun tim gitu kan, membangun jejaring kerja. Kemudian seperti yang dikatakan Pak Fahmi tadi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam berinovasi gitu. Seperti itu. Jadi intinya nanti apa ya istilahnya tuh muaranya itu kita ke situ, ke aksi perubahan. Ke aksi perubahan atau ke APPER, kalau dulu namanya proper, sekarang namanya APKO ya, aksi perubahan organisasi. Jadi intinya ke situ. Jadi makanya di tugas kelompok itu saya minta Bapak Ibu untuk melampirkan screenshot
dari kegiatan diskusinya, eviden. Itu yang disebut dengan eviden. Nah, itu disebut dengan eviden. Sehingga nanti Bapak Ibu tahu ketika nanti off campus yang 2 bulan itu, Bapak Ibu, oh ini yang namanya eviden. Nah, kalau nanti begitu Bapak Ibu akan membuat laporan aksi perubahan, Bapak Ibu sudah siap dengan eviden yang akan ditampilkan pada saat ujian terakhir nanti. Nah, gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Eta. Tapi mohon maaf ya Bu Eta Bu Eta lagi ketidur malam-malam ini ya. Iya. Bu Elia, Saya Pak, bukan Bu Eta. kalau ketahuan sama Roma Irama bisa kena marah saya itu. Elia. Iya. Kan Iya. Roma Irama melarang kita begadang kan? Iya, Pak. Iya. Oke, lanjut kita ke sebelah Bu Eta ada Bu Elia, sorry Bu Elia, ada Bu Indah, Bu Indah. Enggak, Bu Indah. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ke-11 ya kemarin. Ya. Alhamdulillah mulai kenal teman-teman di sebagian, ini seperempat dari kelas gitu ya. Seperempat kelas di kelompok 1. Nanti mungkin secara bertahap juga akan kenal yang lain. Alhamdulillah ini sebuah nikmat, nambah teman gitu ya. Nambah saudara. Kan kalau banyak menjalin silaturahim itu salah satunya juga mempermudah rezeki, insya Allah. Iya, betul. Amin, amin. Amin. Kemarin belajar, alhamdulillah juga dari Coach tentang kepemimpinan Pancasila. Dari situ juga membuka kembali banyak wawasan kita gitu ya. Apalagi ada sharing dari teman-teman terkait dengan agenda yang sudah disusun. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ya setelah selesai Zoom, belum bisa langsung eksekusi tugas ini. Karena kemarin kebetulan ada kegiatan pengarahan P3K Coach yang baru dan masuk ke Dinas Kesehatan, ada sekitar 28 orang. Jadi ngurusin itu dulu, bagaimana mereka orientasi dan sebagainya nanti. Nah, setelah pulang kerja baru bisa eksekusi tugas individu dan juga tugas kelompok. Alhamdulillah sama-sama Pak Ilham dan Pak Gunawan. Nah, malam kita baru bisa lewat video call. Mungkin last minute juga ngirim tugas ke Coach gitu ya. Tapi insya Allah tetap sebelum target di ini jam yang ditentukan gitu ya. Barangkali seperti itu. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke, tapi itu yang kemarin saja kan Bu Indah ya. Kalau sehari-hari kan Bu Indah tidak menganut prinsip kalau bisa dikerjakan nanti kenapa harus dikerjakan sekarang kan? Kalau tadi pekerjaan akan lebih kalau bisa kalau tidak dikerjakan. Kalau Bu Indah kemarin prinsipnya kalau bisa dikerjakan nanti kenapa harus dikerjakan sekarang ya Bu ya? Ya, itu termasuk kendala seperti saya bilang kemarin itu ya. Jadi kendala kita pada saat kita mengikuti pelatihan PKA ini ya, kita juga disibukkan juga dengan tugas sehari-hari kita sebagai seorang ASN gitu ya Bu Indah ya. Iya, tadi pagi saya ngajar ini Bu Indah, ngajar orientasi P3K Bu Indah. Di sini ini sekarang lagi ada orientasi P3K. Oh itu ya Coach. Dari Kota Prabu Muli. Iya. Ada sekitar itu ya. Ada 6 gelombang. Gelombang ya, 140, 80, 100 berapa ya? Oh, satu angkatan itu 40, satu gelombang 4 angkatan, 4 kali 4 16, 160 kali 6. Jadi tiap minggu masuk gitu. Iya. Tadi pagi saya disibukkan dengan itu ngajar. Kalau P3K orientasi ya Coach ya namanya. Ya, orientasi ya. Ya, karena mereka itu kalau CPNS kan latsar kan, karena harus syarat 100% kan. P3K itu orientasi itu yang lebih afdolnya itu orientasi itu diselenggarakan begitu mereka masuk ke P3K gitu. Sama seperti latsar. Secara lebih tepatnya itu sebelum mereka masuk ke dunia kerja gitu Bu dan yang lainnya. Takut mereka sudah terkontaminasi gitu. Mereka udah honor lama, terkontaminasinya udah lama. Nah itu yang dikhawatirkan. Kalau sudah terkontaminasi, nanti apa yang kami ajarkan itu mental lagi dia kan.
mental jadinya itu kan mantul ya. Oh, bapak kok itu tuh yang kami lihat di lapangan tidak seperti itu. Nah, gitu kan. Kalau mereka sudah terkontaminasi. Ya, enggak apa-apa. Yang penting ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Ya. Benar. Oh, Ya. kalau Bu Linggo belum, Bu. Ini Prabu Muli dulu yang minta ke sini. Oke, Belum, Banyuasin belum. sudah, Bu? Belum? Banyuasin baru pelantikan beberapa hari yang lalu, Coach. Yang Seminggu yang sebelum-sebelumnya, Bu? lalu. Yang tahun-tahun sebelumnya sudah? Belum juga? Eh, Kalau baru guru, Coach ya, Iya, sudah guru ada. dan nakes kan ada beberapa nakes juga. Kalau di Nakes baru Perpusda tahun ada juga ini. yang teknis. Ada yang dari BKPSDM, dari LH, dari Teknis malah belum. Mungkin tahun ini baru teknis, Coach. ya Perekrutannya. orientasi. Kalau kurikulumnya sedikit, Bu, cuma tiga hari kalau kurikulumnya. Oh, beda ya. Oke, Siap, Coach. terima kasih Bu Indah. Lanjut kita ke sebelah Bu Sama-sama, Indah. Coach. Ada tetangganya Bu Eta. Sama-sama dari Banyuasin juga ini kayaknya. Ya. Mana Bu Tetangga Eta, Bu kantor. Margareta? Pengalaman Ibu. 1 menit Bu, ceritakan pengalaman Ibu Eta. Ibu Eta ini, saya senang dengan Bu Eta ini. Bu Eta ini termasuk yang aktif berkomunikasi dengan saya. Ya, saya senang seperti itu, Bu. Bukan artinya apa? Artinya peserta itu ada kemauan gitu. Terima kasih, Ya, Pak. ya, ada kemauan ya. Silakan Bu Eta. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Alam, dimulai dengan kita Zoom kemarin, yang kami selama pembelajaran mandiri itu mungkin benar katanya itu meraba-raba ketika dapat membaca modul. Mungkin dari pertama faktor pekerjaan, kedua juga mungkin usia. Ketika lama membaca itu, Pak, mata mulai berkunang-kunang. Faktor U ya. Belum ditambah baru setengah modul, dipanggil pimpinan, ada pekerjaan yang lain. Pas di rumah diganggu laki, Bu ya. Diganggu laki, panggil anak. Iya, diganggu anak mertua Ya. maksudnya. Jadi kemarin setelah Zoom kita yang mendengarkan arahan dari Pak Alam, alhamdulillah menambah pengetahuan kami, Pak, walaupun itu baru sehari dan cuma berapa jam. Dan ketika Pak Alam ganti lagi buat per kelompok, di situ juga kami sangat bersyukur bertemu dengan teman-teman yang aktif, bisa menambah keluarga, bisa menambah teman. Setelah selesai Zoom meeting kemarin, Pak, kelompok 1, kami mungkin sekitar jam 2, kami sudah memulai kerjakan tugas yang diketuai oleh Pak Aat. Itu kami Atau kita paksa, kasih Pak, jadi tepuk salut dulu dengan Pak Aat ya, Bu ya. Dari awal membujuk Pak Aat itu pakai tepuk salut, Pak. Oh, gitu. Dan itu berlanjut sampai malam, Pak. Untuk Pak Alam juga kami minta maaf mengganggu Pak Alam sampai malam mungkin. Tidak sama sekali, Bu. Sudah tugas saya, Bu. Terlihat di WA-nya sampai jam berapa. Selesai tugas langsung kirim ke Pak Alam. Jadi mikir, apa Pak Alamnya sudah tidur atau belum. Yang penting kami selesai, kirim ke Pak Alam. Kami baru tidur, Pak. Baru tenang, Bu. Baru tenang, Pak. Kalau tidak tenang kami pertama mikir dari kelompok 1, sudahlah tidak kita kerja ke, paling besok kena hukum Pak Alam kami. Tapi alhamdulillah, Pak, selesai, tugas individu selesai, tugas kelompok juga selesai, dan kemarin juga sempat berkomunikasi dengan Bapak juga langsung. Terima kasih, Pak, responnya melalui telepon langsung, melalui WA. Benar kata Bu Elia tadi, dengan Pak Alam ini serasa sudah kenal dari zaman SMP mungkin. Padahal baru kenal sehari, Pak ya. Mungkin itu saja, Pak, pengalaman selama baru sehari dan ini hari kedua bersama Pak Alam dan kelompok 1. Mudah-mudahan untuk kedepannya kami semua lebih bisa menyelesaikan PKH ini dengan baik. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemarin di angkatan 2 tahun kemarin ada 3 orang, Bu, dari Banyuasin, Bu. Ibu Nur ya, Kabak Pak? Hukum itu apa, Ibu Kabak Ya, Hukum? Ibu Nur. Ya, Bu Nuraida. Ya. Pak Edi dengan Pak Ali, Inspektorat. Pak
Pak Edi dari PU, Pak Ali Inspektorat. Ya, Pak Ali. alhamdulillah tahun ini ada 10, Pak. 10 ya. Ya, Dan Pak Ali dengan Pak Edi masuk 10 besar itu. iya kemarin. Pak. Doain kami juga, Pak. Amin, Amin. amin, amin. Amin. Kita usulkan jangan 10, 40 besar. Masuk galau, Pak. Galau. Amin. Lulus galau. Terus galau, Pak. Hei, Bu Lulus Eta. galau. Iya. Bu Eta tinggal di Palembang atau tinggal di Pangkalan Di Balai? Banyuasin, Pak, di Pangkalan Balai. Oh, di Pangkalan Balai. Ya, Iya. kayak Pak Edi kemarin di Sekayu katanya rumahnya. Iya, karena awalnya Pak Edi memang kerjanya dari Sekayu, Sekayu. Pak. Pindah baru ke Banyuasin. Jadi karena Pak Edi bimbingan saya kemarin, saya kan kalau ke Palembang kan ngecek rumah yang di Jakabaring kan, bersih-bersih atau apa Iya. gitu. Rumah itu kan rumah singgah kan. Ya udah Iya. disamperin sama Pak Edi. Ngopi dulu kita, Pak. Coach ngopi, Coach. Jadi ngopi dulu. Jadi kami memang tunggu sambil ini. bimbingan. Kebetulan dia karena saya coachnya kan. Iya. Kalau sambil bimbingan, Bapak ke Palembang, Oke, siap. Insya Allah. Oke, lanjut kita ke bawah. Thank you, Bu Eta. Lanjut ke bawah lagi, Bu Ais. ya. Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf sebelumnya, Coach, Pak A, Bapak Ibu, teman semua. Saya ketinggalan masuk ke join classroom karena dari kacamata Pak sesuai tadi pesan Bapak full memori. Jadi saya habis ketemu Pak Heri, Pak Sekdin, jadi titip salam buat Pak Al dari Pak Sekdin kami, Pak Heri Kuslaini. Oh, Pak Heri Kuslaini, Pak PKA angkatan yang tahun kemarin, Pak. Oh, iya. Ya. Waalaikumsalam. Ini live ada pengamat kelas. Jadi sama seperti teman-teman yang lain, Pak, tidak jauh beda. Kami mendapatkan pengalaman yang berharga dan kami juga bersyukur dapat coach yang baik, Pak. Saya lihat Bapak sudah respon WA saya di jam 4 pagi karena kebetulan saya agak susah masuk di drive saya, link drive saya nggak bisa dibuka kan. Jadi saya kirim secara Word, alhamdulillah udah terkirim dan Bapak merespon di jam 4. Nah, jadi puji syukur kami dapat coach yang super. Jadi alhamdulillah memang semoga kedepannya tetap dibimbing ya Pak sama Bapak. Amin, insya Allah. Ya. Amin. Saya juga dapat kelompok dan kebetulan malam tadi kami sama Pak Dede nih satu arah, jadi kebetulan sama-sama mati lampu ya? Pak. Ya, jadi Pak Fahmi yang beda lokasi, Pak Deden juga walaupun satu kabupaten kami malam-malam ngerjain. Saya dapat teman kelompok yang super, Pak. Siang sebenarnya udah selesai itu, Pak. Cuman karena masih menunggu info-info, mana tahu ada tambahan dan sebagainya, akhirnya menemukan kata sepakat itu baru terkirim di malam. Nah, sebenarnya sudah selesai itu, Pak, dengan Pak Fahmi dan Pak Deden. Pak Deden sudah siang udah ngasih informasi seperti ini, apa yang mau ditambahkan. Nah, tapi karena ini tugas kelompok, beliau menghargai saran pendapat dari yang lain. Alhamdulillah, akhirnya pada saat sudah menjelang pukul detik-detik terakhir terkirim tugasnya. Kemudian di pelatihan PKA Angkatan 2 ini, sama seperti yang disampaikan teman yang lain, kami banyak mendapat pengalaman, dapat teman, mungkin kedepannya dapat informasi yang akan lebih memberikan perbedaan pada saat kami nanti kembali lagi ke tempat di mana kami ditugaskan. Harapan kami bisa sukses nanti akhirnya menyelesaikan pelatihan ini dengan baik dan bisa bertemu lagi Pak di lain waktu. Terima kasih, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ais. Jadi memang gitu Bu Ais ya. Jadi pemimpin itu bagi habis tugas itu. Dan juga seperti yang Pak Deden itu ya. Ya, jadi kan ada beberapa gaya kepemimpinan, kan ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang kebapaan, ada yang karismatik dan sebagainya itu kan.
Mungkin Pak Deden ini orangnya demokratis ini. Mungkin sebelum sebelum kita kumpulkan, sebelum kita submit, mungkin ada masukan-masukan nanti kita diskusikan gitu. Ya. Oke. Itu contoh kepemimpinan Pancasila, Coach. Oh, kepemimpinan Pancasila. Nilai keempat ya, Pak ya. Iya, Nilai betul. keempat azas kerakyatan Iya, ya. kerakyatan itu. Oke. Bagus, benar itu, Pak, benar. Iya. Oke, ya. Tapi memang gitu, Bu. Saya kalau di HP saya ini kan terus, Bu. Saya nyalakan terus, Bu. Jadi walaupun ini masuk. Dan juga saya tidak bikin tidak saya setel bahwa kalau kan ada orang di setel sudah terbaca tapi seolah-olah belum dibaca gitu kan. Gitu. Saya nggak setel begitu. Dan kebenaran memang gitu, Bu. Saya kebiasaan bangun jam 4, Bu. Jadi bangun jam 4. Jadi biasanya schedule saya itu kalau jam 4 bangun, langsung minum air putih dulu, kemudian setelah itu ke kamar kecil dan sebagainya bla 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 bla, mandi, habis mandi siap-siap ke masjid gitu. Jadi pulang subuh dari masjid, kadang ikut tausiah lewat Zoom, kadang nonton TV gitu, sampai jam 6 gitu. Itu kayaknya sudah terarah ya. Kadang sambil diseling ngopi juga, kayak tadi pagi kopi pahit. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ais. Dan ini ada yang terakhir nih, Pak Jamhuri. Ayo Pak Jamhuri. Pak Jamhuri dari Bungo ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat tanda-tandanya nih Pak Jamhuri ini orangnya yang lapang terus ini, dompetnya nggak pernah kosong ini. Amin. Kan BPPRD kan? Iya Pak. Coba gimana video kita dulu? Ini mati tidak video kita? Kita selalu dikasihkan kesempatan kesehatan ini kan? dan kesehatan dan teman-teman. Dengar Pak? Ya. Ibu-ibu? Silakan Pak ini. Dengar Pak. Mudah-mudahan kita selalu dikasihkan kesehatan sampai di akhir tugas kita ini. Amin. Jadi pengalaman kemalunya kalau udah lengkap lah ininya lah soal ininya lah. Tadu orang resiko Bu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya berterima kasih juga saya dapat kelompok yang aktif, apalagi Ibu Margareta ini aktif ini. Sampai-sampai kami malam tadi sampai dihukum Pak kalau memang tidak sudah gawe individu Pak. Alhamdulillah adanya hari yang kedua ya Pak ya. Jadi hari kedua ini pengalaman walaupun kita bekerja menjalankan tugas bekerja-kejar, apalagi kami sekarang Pak dari Kabupaten Bungo lagi lagi banyak kunjungan dari DPR Pak, dari Sumatera Barat, kemudian dari Palembang juga. Jadi sekarang entah apa Kabupaten Bungo itu, tapi alhamdulillah kami juga bersyukur Pak, dari PAD kami juga meningkat jadinya kan dengan adanya tamu-tamu itu. Jadi kami juga bersyukurlah dengan kedatangan beliau. Termasuk tadi Pak, saya kira saya terlambat Pak. Tadi dapat juga tamu dari Tanah Datar. Untung alhamdulillah masih terkejar. Saya takut tadi nanti ada hukum lagi kan. Jadi pengalaman Pak, jujur katakan Pak, yang dikatakan kita di hari pertama, gaptek, lotek, lola, itu memang diakui Pak. Jujur saya katakan Pak, saya ini megang laptop ini mungkin yang Zoom ini pertama kali nih Pak. Pertama nih. Jadi bingung tadi Pak, pas masuk tidak support Pak kameranya. Tapi alhamdulillah dengan adanya keinginan pingin tahu juga mau tak mau ya kita dengan adanya teknologi ini kita mau tak mau Pak ya, apalagi yang kata Bu Margareta tadi, pada Ibu Margareta umur 40-an, apalagi kita ini dia sudah merasa tua, apalagi macam yang agak tua dikit Pak gitu kan, agak memorinya agak full gitu, jadi agak dikejar-kejar. Dari Pak Fahmi jangan tahu Pak Fahmi.
Pak Fahmi Jadi masih Yang muda muda. masalahnya, Pak ya, Jamhuri. itu pengalamannya Milenial. Pak yang alhamdulillah dengan adanya komunikasi lewat Zoom, jadi kita kenal. Kami juga kemarin Pak, habis Zoom kemarin kami duduk, langsung kami juga mengajukan tugas. Kami bentuklah ketuanya yaitu Pak Aad, Ibu Elia itu jadi wakil ketua, saya anggota, Bu Margareta itu bendaharawan kami Pak. Berarti harus nyetor duit ini Pak. Ya, bendaharawan kami. Walaupun sampai malam tadi kami mengerjakan tugas sambil ngopi kami Pak, tapi ngopinya saya di rumah saya, yang ibu itu di rumah. Secara virtual juga ya Pak ya. Ya, jadi ngopinya itu Pak. Jadi pengalamannya mudah-mudahan dengan adanya ini, jadi kami menambah lagi Pak, menambah wawasan lagi, kemudian mengatur memanage waktu juga dengan adanya lewat Zoom, lewat diklat ini, jadi kita mengatur waktu. Apa sih yang namanya pemimpin Pancasila? Setahunya dulu kan Pancasila terbayang dengan burung Garuda kan gitu. Kan itu burung Garuda yang terbayang. Tapi setelah kita perhati, oh ternyata pemimpinan Pancasila ini maksudnya. Jadi mungkin untuk selanjutnya mungkin kita lebih banyak bimbingan lagi lah dari Bapak. Kami juga mengulang-ulang lagi, mudah-mudahan sampai akhir kita sehat terus. Ini doa kita bersama. Jadi itulah pengalamannya Pak, dapat teman, dapat kos yang low profil Pak itu ya. Enak gitu. Mudah-mudahan ini kalau bisa Pak jangan diganti ini Pak. Untuk bimbingan ini kalau bisa sampai akhir dengan Bapak gitu kan. Kalau Amin. bisa Pak. Ya. Jadi itulah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jamhuri ya. Iya, jadi sama seperti yang dilakukan kalau Pak Deden tadi kan bagi tugas habis ya. Ini ngerjakan ini dari cerita yang diceritai Bu Ais tadi ya sama Pak Deden ya. Siapa tadi yang sekelompok sama Pak Deden ya? Oke, kalau yang kelompok Pak Jamhuri ini dia bagi apa ya? Bagi-bagi jabatan ya. Bagi-bagi jabatan. Iya. Artinya secara struktur organisasi ya dia ada dalam suatu kelompok itu memang perlunya ada suatu struktur organisasi gitu ya. Oke, baik, halo, apakah suara saya bisa didengar? Jelas Iya, Pak. Siap. Ya, terlempar tadi saya ya, hilang ya. Hilang ya Coach. Iya, oke. Tapi alhamdulillah walaupun terlempar tidak ada lecet-lecet sedikit, alhamdulillah ya. Iya, oke, baik. Terima kasih kepada Pak Jamhuri. Jadi kalau yang Pak Deden tadi ya bagi-bagi tugas, kalau Pak Jamhuri ini mengajarkan kita di kelompok kita, terutama ya di kelompok satu ini, bahwa ketika kita membentuk suatu organisasi maka kita perlu adanya semacam struktur organisasi. Gitu. Hubungannya apa? Nanti di aksi perubahan Bapak Ibu, hubungannya nanti pada saat Bapak Ibu membuat tim efektif. Nah, Bapak Ibu bisa membuat apa ya? Bagian-bagian kelompok-kelompok